kepada orang-orang yang kikir, kepada orang-orang yang enggan berbuat kebaikan, kepada orang-orang yang tidak pernah mau tahu dengan kesulitan yang dialami oleh tetangga-tetangganya. Berikanlah kepada mereka kebinasaan ya Allah. Nah Bapak dan Ibu yang berbahagia, karenanya di dalam sedekah itu banyak sekali terdapat keutamaan. Di dalam berkurban pun banyak sekali terdapat keutamaan. Maka setidaknya Bapak dan Ibu pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan 4 keutamaan saja secara singkat. Yang pertama, sedekah itu dapat mengundang datangnya rizki, Pak. Sedekah akan mengundang datangnya rizki. Coba Bapak Ibu, dalam peristiwa Isra belum Mi'raj, kalau kita baca di dalam kitab Mi'rajul Kabir wa Qisyatul Mi'raj, kan Allah sudah memberikan gambaran kepada Rasulullah. Lalu disampaikan oleh para ulama di hadapan kita. Ketika pelaksanaan Isra saja, Allah sudah memperlihatkan kepada Rasulullah seseorang yang menanam sesuatu, baru ditanam dia tumbuh, kemudian bercabang, bercabang, dan bercabang. Ketika ditanyakan Rasulullah, wahai Jibril, perumpamaan apa itu? Maka Jibril mengatakan, Muhammad, itu perumpamaan hambamu yang melakukan satu kebaikan dengan penuh keikhlasan, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Dan dari setiap 10 kebaikan, Allah akan balas menjadi 70 kebaikan. Dan dari setiap 70 kebaikan, Allah akan balas lagi menjadi 700 kebaikan. Subhanallah. Nah Bapak dan Ibu berbahagia, memang secara matematika, kalau kita berpikir dengan matematika, barang atau apapun yang kita sedekahkan pasti dia akan berkurang, ya. Itu secara matematika, Pak. Dan mempersempit rezeki kita. Akan tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, justru apa yang kita sedekahkan itu akan dilipat gandakan pahalanya dan akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih besar. Itu jaminan Allah. Kalau hari ini kita mampu bersedekah 1 sen, Pak, yakinlah Allah akan membalasnya dengan 10 sen. Saya masih ingat benar kejadian yang saya alami, Pak. Mohon maaf, saya hanya ingin berbagi saja kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pertama kali saya tinggal di Batu Sangkat. Subhanallah, jadi datang seseorang ke rumah, Pak. Karena saya yakin benar, terakhir saya pesantren di kota Bogor, sebelum meninggal almarhum Guru Haji berkata seperti saya, Yasin, berusahalah untuk bisa menyenangkan hati orang, niscaya kau akan disenangkan oleh Allah. Jadi ketika datang, apa kata orang tersebut? Pak, saya minta nasi. Sejak kemarin belum makan. Lalu saya tanya istri, ada tak nasi goreng tadi udah habis, Bang? Nggak ada, sedikit pun nasi nggak ada. Itu ada nasi siapa? Itu nasi emak. Kasihlah Bang nasi deh. Janganlah, itu punya emak. Kalau kamu nggak izin, haram hukumnya. Meskipun itu punya orang tua kamu. Sebelum diizinkan kamu ambil, nggak usah. Setelah berdiskusi tidak ada, Pak, yang untuk diberikan. Saya tanya, kamu punya uang berapa sekarang? Bang, ini ada uang hanya 75.000. Uang ini rencana kan kita mau beli beras untuk beli sambal. Ah, sekarang ginilah, uang ini bagi 2 saja. Bagi 2, kita ambil 35.000, 40.000 kasih Bapak itu. Karena boleh jadi Bapak itu sudah beberapa hari tidak makan, kita pagi tadi baru makan. Kata istri, alhamdulillah, nggak apa-apa Bang, ikhlas, saya kasih Pak. Saya masih ingat benar, Pak. Saya masih ingat benar terdengar di telinga saya sepotong doa, Allahumma rzuq. Seperti yang pernah dikatakan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, Sa'labah. Ketika Rasul katakan, Allahumma rzuq Sa'labah, ya Allah berikan rezeki kepada Sa'labah. Setelah itu, saya bilang, Pak, tunggu sebentar, masuk dulu ke dalam. Jadi orang tersebut nggak mau masuk, saya ke dalam, saya bungkusin air. Ketika saya bungkus air, orang tersebut sudah tidak ada. Saya pikir sudah pergi, sudah. Tidak berapa lama kemudian datang seseorang, wallahu alam, saya yang tidak kenal. Kata dia kenal saya, tapi saya tidak pernah kenal dengan orang tersebut. Ternyata subhanallah Bapak dan Ibu, ya, ternyata Allah mengirimkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang telah saya berikan kepada seseorang. Subhanallah. Artinya apa? Sekecil apapun
dalam kehidupan kita. Dan Allah akan membalas itu. Ketika kita berbuat kebaikan, jangan pikirkan, nanti kan saya dapat pahala. Jangan. Ketika kita berbuat sesuatu untuk orang lain, jangan berpikir, nanti kan saya mendapatkan balasan dari sebab. Tidak usah. Lakukan kebaikan dan lupakan kebaikan yang telah kita lakukan ini. Makanya kemudian dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah." Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak akan pernah hilang, Pak. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, akan tetapi Bapak dan Ibu, ada hal yang sering luput dari perhatian kita umat manusia. Nah, ini bahayanya. Pahala yang begitu besar dari sedekah ini kadang bisa habis begitu saja ketika kita tidak mampu menjaganya. Pahala yang begitu besar diberikan Allah dari sedekah yang kita berikan kepada orang lain akan hancur dan tidak akan berarti apa-apa ketika kita tidak mampu menjaganya. Karenanya ketika kita ingat tentang besarnya pahala sedekah, maka jangan lupakan bahwa ada pula api yang bisa membakar habis pahala sedekah itu. Apa api tersebut? Allah berikan gambar dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum. Wahai orang-orang yang beriman. Tidak manusia, Pak, Bu. Tapi kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Tidak ya ayyuhannas. Hanya Allah khususkan kepada orang-orang yang merasa beriman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu. Janganlah kamu rusak kurbanmu itu dengan apa? Bil manni wal adha. Ini dua penyakit, Pak. Dua penyakit yang bisa menghinakan seseorang di dunia sampai akhirat. Apa bil manni wal adha itu? Dengan menyebut-nyebut pemberianmu, lalu menyakiti orang yang kamu beri. Kita berikan kepada si A, kita ngomong ke si B, tadi saya kasih si A tuh sekian. Nah, disebut-sebut terus. Kita berbuat baik kepada si A, kita ngomong kepada si B, si C, si D, terus kepada orang lain. Kemudian yang kedua, dengan menyakiti perasaan si menerima, kita lakukan si A, kita bantu, kita berikan makan, kita berikan pakaian, kita berikan modal. Lalu satu ketika kita katakan, kamu kalau nggak gara-gara saya mati kamu. Kalau nggak gara-gara saya kamu nggak bisa seperti ini. Itulah yang dikatakan wal adha. Menyakiti orang yang kita berikan. Makanya kata Allah, orang seperti itu bagaimana? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Mereka itu seperti orang yang menginfakkan hartanya dikarenakan ria atau ingin pamer kepada umat manusia lainnya. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan orang-orang seperti itu berarti tidak lagi beriman kepada Allah dan tidak lagi beriman kepada hari akhir. Famathalu kamathali safwan 'alaihi turab. Dan mereka diumpamakan oleh Allah, perumpamannya seperti batu yang licin. Lalu kemudian di atasnya ada debu. Fa'asabahu wabilun fatarakahu sulda. Kemudian ditimpa dengan air hujan, maka debu itu hilang, tinggallah batu tadi. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak akan memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan itu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Artinya apa? Kebaikan yang kita lakukan semasa hidup tidak pernah memberikan arti apa-apa untuk kita. Jangankan keberkahan, kebaikan saja tidak akan pernah dapat kita rasakan. Maka yang pertama Bapak dan Ibu, bahwasanya sedekah itu bisa mendatangkan rezeki. Jadi kalau hari ini, Pak, maaf, kalau hari ini kita mengalami kesulitan ekonomi, jangan berputus asa, Pak. Untuk menghilangkan kesulitan itu, perbanyak berbuat kebaikan. Ustadz, saya tidak punya harta, Ustadz.
Banyak Pak. Rasul mengatakan tersenyum kepada saudaramu itu sedekah. Ada tetangga lewat kita ketemu senyum. Nah, itu sedekah Pak Bu. Tapi jangan senyum-senyum seorang. Ya, untuk ingin mendapatkan supaya sedekah kata Ustaz senyum seorang, jangan seperti itu. Tersenyum kita kepada orang lain itu sedekah. Kemudian membantu orang lain mengambilkan air itu sedekah. Ya. Banyak sedekah yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, sedekah itu akan menghindarkan seseorang dari musibah dan menjauhkan dari kematian yang buruk. Nah, sedekah akan dapat memiliki dampak terhadap pelakunya. Dampak kepada orang-orang yang bersedekah dalam memelihara diri pelakunya dari musibah-musibah dan bencana. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan dari pintu-pintu keburukan. Sedekah yang tersembunyi itu akan memadamkan amarahnya Allah Subhanahu wa taala dan menyambung tali silaturahim, akan menambah keberkahan umur. Jadi Bapak dan Ibu, di sini ada 3 hal. Pertama, perbuatan baik akan menghindarkan kita dari pintu-pintu keburukan. Yang kedua, sedekah yang tersembunyi akan memadamkan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Baru yang ketiga, menyambung tali silaturahim akan menambah keberkahan umur. 3 hal Pak Bu yang harus kita lakukan dalam hidup ini kalau ingin selamat dunia akhirat. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Abi Al-Ja'ad berkata, sesungguhnya sedekah itu dapat menghindarkan diri dari 70 pintu keburukan. Kemudian dan juga di antara dampak dari sedekah adalah memelihara hamba dari kematian yang buruk. Makanya Bapak dan Ibu, kita sering lihat dalam kehidupan, ya, banyak pelajaran meskipun tidak usah dipercaya. Kalau di sinetron atau di majalah-majalah kan suka ada kisah-kisah orang kikir seperti ini matinya, ya. Tidak usah terlalu percaya juga seperti itu Pak. Tapi yang jelas, orang-orang yang kikir maka ia akan mendapatkan kehinaannya tatkala malaikat maut merenggut nyawanya. Makanya ada Pak Bu di dalam Al-Quran soal mukminun. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Ketika seseorang itu berada dalam keadaan syakaratul maut. Kalau tidak percaya coba buktikan nanti Pak. Kalau terbukti kasih tahu ya orang yang masih hidup. Ketika seseorang itu berada dalam keadaan sakaratul maut, qala rabbirji'un, maka dia akan berkata, meminta kepada Allah. Ketika seseorang ini pada dalam keadaan sakaratul maut, orang-orang yang kikir, yang banyak dosanya, qala rabbirji'un, ya Allah berikanlah saya hidup lebih lama lagi. Minta ditunda waktunya. Untuk apa? La'ali amalus solihan fi mataraktu, agar saya bisa berbuat amal baik ya Allah, agar saya bisa berbuat amal soleh, agar saya bisa bersedekah, agar saya bisa berkorban ya Allah. Tapi kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah ucapan di bibirmu saja. Semasa hidup engkau katakan begini, tapi semua itu tidak pernah engkau lakukan. Engkau tidak pernah mau peduli dengan saudaramu yang berada dalam kemiskinan. Engkau tidak pernah peduli dengan anak-anak yatim yang menangis menahan lapar. Engkau tidak pernah peduli dengan saudaramu, tetangga kiri kananmu yang berada dalam kesulitan. Semua itu tidak akan pernah lagi berguna bagimu. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan saat ini kata Allah, engkau berada di antara kedua belah dinding yang membatasi antara dunia dan akhirat. Artinya di mana? Di alam barzakh. Makanya Pak Bu kata Rasul, kalau seseorang itu selamat di alam barzakh, maka dia akan selamat seterusnya. Tapi apabila seseorang mendapatkan azab di alam barzakh, maka ia telah akan mendapatkan azab yang lebih pedih lagi ketika berada di yaumil mahsyar. Bapak dan Ibu berbahagia. Makanya kemudian dikatakan Rasul, inna shadaqata la tudfi'u ghadabar riba wa tadfa'un nitaqisiu. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Artinya kematian yang menghinakan kita. Kalau Allah sudah menghinakan Pak, naudzubillah tsumma naudzubillah, ya.
Kalau Allah sudah menghinakan diri kita, maka kita tidak akan pernah bisa meraih kebaikan. Kita tidak akan pernah mampu meraih keselamatan, bahkan kita tidak akan pernah mampu meraih perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, Bapak dan Ibu, sedekah dapat menyembuhkan penyakit. Jadi sebenarnya sudah diajarkan oleh Rasul, ya, untuk mengobati penyakit itu mudah, Pak. Karena itu bersedekah meski sedikit, jangan pernah kita meremehkan. Apa meremehkan, Bu Miza? Bahasa Minangnya apa meremehkan itu? Kan Menganggap enteng gitu? menyepelekan ya. Ya, menyepelekan, menganggap enteng. Enggak enteng. Jangan kita menganggap enteng, menyepelekan sekecil apapun sedekah yang sudah kita berikan, Pak. Kenapa? Karena sedekah sekecil apapun yang kita berikan kepada orang, apabila betul-betul kita lakukan far'u hafiz sama, mencari ridha Allah, maka nilainya akan sangat besar dibandingkan dengan apa yang kita miliki di alam dunia ini. Maka berikanlah hadiah kepada fakir miskin, ya. Berikanlah santunan kepada orang-orang yang tertimpa musibah. Berikanlah makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Dan jenguklah orang-orang yang dalam keadaan kurang sehat. Itu dianjurkan oleh Rasul, Pak. Ada tetangga kita kurang sehat, yuk datang kita menjenguk, melihat, doakan, ya. Niscaya Allah pun akan membalas apa yang kita lakukan. Dan Najib. Lihatlah mereka, orang-orang yang berada dalam kesulitan. Jadi sedekah adalah obat yang tidak dijual kecuali di apotek Islam, ya. Untuk mengobati penyakit, kata Rasul, tidak ada jalan lain kecuali memperbanyak sedekah. Ada sedikit, Bapak Ibu, ini satu kisah. Seorang lelaki datang kepada Abdullah bin Mubarak seraya mengatakan, "Wahai Abu Abdurrahman, aku mengalami infeksi di lututku selama 7 tahun. Aku sudah pergi berobat ke sana kemari, sudah habis hartaku untuk mengobati penyakit ini. Sudah pergi aku ke tabib sana, ke tabib sini dengan harga yang mahal. Aku datangkan tabib-tabib yang lebih hebat, tapi selama 7 tahun tidak bisa menyembuhkan infeksi yang aku alami." Lalu Abdullah bin Mubarak berkata, "Sekarang gini, mau tak kamu sembuh? Mau? Kalau kamu mau sembuh, maka carilah di mana masyarakat membutuhkan air. Ya. Carilah di mana masyarakat membutuhkan air. Suruh pergi ke satu desa, Pak." Maka berjalanlah Abdullah bin Mubarak ini. Dia berjalan, akhirnya menemukan satu desa yang mengalami kekeringan. Kemudian dia tanya, "Ini tanah siapa?" "Oh, tanah si Fulan." Didatangi si Fulan, "Bagaimana kalau tanah ini saya beli?" "Silakan kalau kau ingin beli." "Untuk apa?" "Saya akan bangun sumur di situ." "Oh, silakan." Maka dibuatlah sumur di sana, Pak. Ketika dibuat sumur, setelah beberapa meter dalamnya, dia mengeluarkan air yang sangat banyak. Ketika sumur itu telah berair, apa yang dilakukan? Dipanggillah masyarakat sekitarnya. Lalu Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Sumur yang telah aku buat ini, aku sedekahkan untuk kalian semua. Manfaatkan dia untuk dapat mendekatkan diri kalian kepada Allah." Kemudian Abdullah bin Mubarak mengambil sedikit air itu, lalu dimasukkan ke kantong air. Ia kembali pulang. Sampai di rumah, air itu ia minum dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ia sirami ke kakinya. Ia tidur, dan tidak berapa lama kemudian ternyata infeksi yang selama 7 tahun dialami, yang selama ini tidak pernah bisa disembuhkan, ternyata dapat disembuhkan dengan cara berbuat baik kepada orang lain. Subhanallah. Subhanallah. Maka itulah Rasulullah mengatakan, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan Sedekah. sedekah. Jadi Pak, Bu, kalau kita saat ini sering-sering sakit, jangan salahkan orang, Pak. Coba introspeksi diri. Boleh jadi selama ini kita selama sehat suka kikir, Pak. Ya. Boleh jadi kalau selama ini kita sakit-sakitan terus,
dan sulit untuk sembuh, boleh jadi selama ini kadang kita tidak peduli dengan orang lain. Kita tidak peduli dengan orang yang membutuhkan bantuan kita. Kita tidak peduli dengan anak-anak yatim yang menjerit, menahan nangis, menahan lapar. Makanya kalau selama ini kita sering sakit-sakitan, ikuti apa yang diajarkan oleh Rasul. Dawu mardakum bisodaqah. Obatilah penyakit-penyakit di antara kalian itu dengan sedekah. Sedekah. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, orang-orang yang gemar bersedekah, yang suka berkorban, maka akan berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak, yaitu pada hari yang pasti akan disaksikan oleh seluruh makhluk. Makanya Bapak dan Ibu, nanti ketika di yaumil kiamah, tidak ada akan henti-hentinya kedua kaki manusia itu menghentakkan ke muka bumi, sehingga ia akan ditanya dengan 4 macam perkara. Ini paling berat Pak ya. Yang pertama Pak, umurmu kau pergunakan untuk apa? An umrihi fima afnahu. Umurmu kau pergunakan untuk Apa? semakin lanjut usia, semakin berat tanggung jawab kita di hadapan Allah. Tapi semakin lanjut usia kita, semakin bersyukurlah. Kenapa? Karena Allah memberikan kesempatan terus kepada kita untuk bertobat. Tapi Pak, mau hati-hati. 1 detik umur yang kita pakai menjadi tanggung jawab besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan enak-enak Pak. Umur saya kan sudah sampai 70-80. Saya umur panjang, hati-hati. Ya. Semakin berat tanggung jawab kita di hadapan Allah. Tapi beruntunglah orang yang diberikan umur panjang. Kenapa? Karena ia masih terus diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Yang kedua, masa mudamu kau pergunakan untuk apa? Ya. Yang ketiga yang paling berat Pak. 2 pertanyaan 1 jawaban. Ini yang paling berat dari 4 pertanyaan. Hartamu kau dapat dari mana? Kemana engkau keluarkan? Masya Allah. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama, maka yakinlah kita akan mendapatkan kesulitan besar di yaumil kiamah nanti. Baru yang keempat, ilmumu kau pergunakan untuk apa? Nah, 4 pertanyaan inilah yang akan nanti menjadi beban pada setiap kita tatkala kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi zilli shadaqati hatta yufsala bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga ia diadili di pengadilan Allah. Kemudian dikatakan lagi, auqala hatta yuhkama bainan nas, atau hingga keputusan di antara manusia ditetapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semua kita nanti Pak Bu, ketika kita gemar bersedekah, kita akan berada di bawah naungan sedekah kita. Kita akan berada di bawah naungan kebaikan kita. Kita akan berada di bawah naungan segala kemuliaan yang kita dapatkan semasa hidup dengan gemar bersedekah. Untuk itu Bapak dan Ibu, sekali lagi pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua, mudah-mudahan bagi kita yang tahun ini belum dapat berkorban, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tahun depan memberikan kemudahan dan kemampuan kepada kita untuk bisa berkorban. Dan Amin. kalau tahun ini kita belum bisa berbuat kebaikan untuk orang lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kita untuk bisa berbuat kebaikan. Dan bagi kita yang telah mampu berkorban tahun ini, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kurbannya bisa memberikan keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, yakini dengan baca tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi Minuman dong, minuman. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.